Selamat datang di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia, catatan kehidupan. Pada kesempatan yang luar biasa ini saya akan masih melanjutkan dengan topik atau judul series yang sama, 14 tahun pernikahanku, dan video yang saat ini Anda tonton adalah episode yang keempat. Saya akan mulai langsung masuk ke topik, dan ini saya berikan sebuah pesan singkat tentang pentingnya kesehatan mental, bahwa tidak selamanya keputusan orang tua itu adalah benar adanya, dan tidak selamanya keputusan seorang anak itu adalah salah adanya. Itu topik yang akan saya sisipkan untuk bisa Anda renungkan dari apa yang saya alami di tahun 2006. Ketika itu sudah saya ceritakan di catatan di 14 tahun pernikahanku episode ketiga. Tuhan tetap masih menguji kami terus, memberi cobaan demi cobaan yang bertubi-tubi. Saya tinggal di Urip Sumoharjo mulai Februari 2005, dan saya harus meninggalkan rumah Urip Sumoharjo Januari 2006. Dalam kondisi ketika itu saya benar-benar tidak tahu tentang problematika yang terjadi antara mereka, istri saya versus kedua orang tuanya. Statement, kalimat, atau topik yang dijadikan untuk berantem saya juga tidak tahu. Tapi di situ saya mulai merasakan betapa kasihan nasib ketiga anak saya. Terutama saya sudah mulai konsentrasi karena anak saya sudah di 2006 itu, yang pertama sudah umur 6 tahun, yang kedua sudah umur 5 tahun, dan yang ketiga baru umur 1 tahun. Saya sudah mulai menata sebuah reformasi total. Ketika saya pulang dari opnam, keluar dari rawat inap, dan ketika istri saya memberitahukan bahwa versi istri saya, dalam waktu sebulan rumah ini harus kosong, saya langsung bilang sama istri saya, oke, fine, kosong, wong kita juga tidak kepingin untuk menempati di sini. Tapi di satu sisi saya sudah bad mood, ill feel untuk kembali ke rumah saya sendiri. Di sini saya sudah akan mulai menceritakan goresan-goresan hati yang kami alami, bahwa walaupun kami meninggalkan Jalan Kebaling Tengah nomor 6 atau Alor nomor 10 awal tahun 2002 itu kan kami tidak mengerti untuk apa yang akan terjadi di hari ke depan. Bahkan kan sudah saya ceritakan di catatan kehidupan pertama atau kedua atau ketiga, bahwa orang tua kami ini tidak memberitahukan saya, tidak memberitahukan istri saya, tidak memberitahukan cicik saya yang kedua, tidak memberitahukan ke kakak ipar saya yang kedua, bahwa sebenarnya ini cicik saya yang pertama ini ada apa, sakit apa, separah apa, tidak dikasih tahu. Sehingga keputusan ketika untuk pulang Solo dan
kenapa kok tidak wacananya dikontrakkan rumah, karena kan sudah terlanjur dibelikan rumah di Jakarta. Dan saya yakin kalau itu misalkan papa mama saya mau membelikan seketika itu pun dananya dia ready. Tapi kenapa kok masuk ke Balen Tengah, dimana yang itu masih kami bisa mentoleransi, ya sudahlah. Dan apalagi kemauan dari mertua saya, dia masih memikirkan kenyamanan dia untuk bermain dengan cucu-cucunya ini, privasinya kurang kan, harus kulonun ke rumah saya di mana ada bisannya. Dan momentum ini digunakan selain menolong, juga digunakan untuk supaya mertua saya lebih leluasa untuk bertemu dengan cucu-cucunya. Itu artinya ketika saya pindah ke Baturan Indah Raya, itu kami setting mebeler baru. Jadi kita dari mebeler ke Balen itu alor 10 tidak ada yang kami banyak bawa, hanya seperlunya saja. Dan selebihnya itu adalah saya membeli mebeler baru untuk masuk ke Baturan Indah Raya BP7. Nah, di sini yang menjadi sebuah goresan hati ketika kami sudah pindah di 2002. 1-2 kali, entah itu ketika papa mama saya berulang tahun, ataupun juga untuk sebuah tujuan menjenguk kondisi cicik saya, ataupun di suatu ketika ada sebuah tujuan untuk mengambil barangnya istri saya yang memang sengaja tidak dibawa ke Baturan, jadi masih di rumah ke Balen. Dan ketika saya mengantarkan istri saya untuk melakukan hal tersebut, sudah saya ceritakan di 14 tahun pernikahanku, entah itu episode 1, 2, atau 3, bahwa ketika orang tua saya sudah mengerti bahwa umur dari anaknya sudah tidak panjang lagi, mereka ini menjalankan strategi agar supaya kakak saya pindah ke Solo secara totalitas. Dan itu terbukti dengan entah kapan, saya tidak tahu, karena kami sudah meninggalkan ke Balen. Itu ternyata barang-barang dari Jakarta, perabot, mebeler, dan segalanya itu sudah diangkut ke rumah ke Balen Tengah nomor 6. Dan yang cukup mencengangkan bagi kami, bahwa kamar utama kami yang kita tempati ketika kita menikah juga terpakai kakak saya yang sakit dan kakak ipar saya. Itu masih bisa kami maklumi walaupun itu menggores, karena kamar yang berada di lantai 1 hanya ada 2. Satu kamarnya papa mama saya utama, dan satu lagi adalah kamar yang kami pakai untuk pernikahan kami yang di lantai 1. Dan karena cicik saya sakit, tidak mungkin bisa naik turun loteng tangga. Jadi kita dikatakan rela ya rela, dikatakan gedumel ya gedumel.
Tapi kalau yang itu oke lah. Tapi yang cukup mencengangkan bahwa perabot-perabot kami kan banyak yang kami tinggal. Itu ditumpuk barang yang dari Jakarta, sehingga kami yang punya rumah, kami yang punya kamar mencari barang kami sendiri saja tidak bisa menemukan. Dan yang paling menggores di hati saya adalah ketika kamar bayi anak saya yang pertama dan yang kedua dulu di lantai 2 itu sudah dalam kondisi terkunci, dan dari jendela saya lihat sudah menjadi gudang untuk menyimpan barang-barang yang diangkut dari Jakarta ke Solo. Seketika itu pula saya dan istri saya merasakan, wah kok begini ya, sedahsyat ini. Ndak kajen bahasa Jawanya. Dan saya menemui mama saya, tapi saat itu mama saya tidak ada. Yang ada adalah ART saya. Loh, kenapa kamar-kamar anak kok dipakai untuk gudang? Jawaban ART saya adalah, itu yang nyuruh ibu. Ibu itu adalah mama saya. Alasannya apa? Rumah Kebalen ini 500 meter persegi loh luas bangunannya. Banyak sekali kamar-kamar. Banyak sekali untuk ruang keluarga saja. Itu seperti ada aula, kami punya aula, ada meja pingpong, ada kelengkapan olahraga. Jadi menurut saya tidak ada alasan tidak ada tempat. Di bawah tangga melingkar itu pun juga ada space yang bisa ditaruh di situ. Kenapa harus di kamar saya? Jawaban dari ART bahwa ibu takut kalau barang-barangnya kakak ipar sama kakak kamu hilang. Karena di rumah kan ada ART, ada tukang kebun, ada sopir. Saya merasa sangat-sangat tidak masuk akal. Hanya karena ketakutan itu dia mengorbankan apa yang seharusnya menjadi hak saya. Dan ketika istri saya tahu tentang hal itu juga, seketika itu juga kami pulang dan tidak jadi mengambil barang. Dan ketika di 2006 dia memutuskan karena dia bertengkar dengan orang tua mereka, saya sudah bad mood, sudah ilfil untuk masuk ke Balen Tengah. Sudah tidak ada keinginan untuk masuk ke sana. Tapi apa yang saya tawarkan untuk ayo kita pindah ke Bali saja, tidak direspon dengan baik. Walaupun saya ambil segi positifnya adalah dia merasa kasihan dengan kondisi papa saya saat ini sedang sakit. Tidak ada pilihan lain artinya. Tidak ada pilihan lain berarti saya harus segera ke Kebalen untuk berkonfrontasi. Saya harus mulai menunjukkan ketegasan. Apa yang seharusnya dipikirkan secara bijak dan apa yang seharusnya dilakukan secara secepatnya. Karena pada tahun 2006 itu sudah saya ceritakan, opa saya meninggal dunia dan oma saya tidak ada teman, dan momentum itu digunakan oleh kakak ipar saya untuk pindah ke Kawatan atau Muhyamin menemani oma saya. Tapi tidak lain tidak bukan sebenarnya adalah sudah saya pastikan bahwa karena dia juga tidak cocok dengan ala
pengaturan atau keputusan-keputusan orang tua mertuanya. Dan saya datang ke rumah Kebalen sendirian tanpa istri saya. Saya mengatakan saya akan masuk lagi ke Kebalen karena istri saya berantem dengan kedua orang tuanya dan saya mau minta hak saya sepenuhnya. Karena barang-barang yang walaupun kakak saya ini sudah pindah di Kawatan atau Mohyamin, barang-barang yang dianggap dia tidak berguna seperti saya dulu ya, jadi istilahnya tidak dia bawa semua, itu masih ditinggal di kamar-kamar yang kamar utama saya ya ada barang, di kamar bayi anak-anak saya ada barang. Saya mau ini beres dalam 1 minggu. Dan saat itu panas situasi. Semuanya bahwa energi keluarga kami, kehancuran keluarga kami terkuras hanya karena hal-hal yang tidak mutu. Bukan karena tidak harmonis, tapi karena memang kita berhadapan di lingkungan yang toksik. Dan akhirnya itu pun juga sudah saya langsung tembuskan ke ipar saya. Kok saya mau pindah langsung ke Balen karena istri saya berantem dengan mertua. Saya minta tolong barang-barang yang ada di Kebalen untuk segera dikosongkan dalam 1 minggu. Dan itu setelah itu dikosongkan, saya melalui proses yang bad mood, ilfeel, dan tidak ada niat sama sekali. Sudah tidak ingin menjalani kehidupan berkeluarga itu di Kebalen Tengah. Sama sekali sudah tidak ada. Hanya karena keterpaksaan istri diajak move out ke luar kota supaya terhindar dari lingkungan toksik, tidak mau. Dan akhirnya saya bisa memenuhi deadline yang telah diberikan oleh mertua saya versi istri saya. 1 bulan harus sudah kosong. Sama lagi, saya tidak bisa membawa seluruhnya. Jadi kehidupan kami ini kehidupan keluarga yang melelahkan. Tahun 99 menikah, 2002 pindah, 2005 pindah, 2006 pindah. Saya sudah mulai tidak ada kompromi. Saya sudah mulai konsen memikirkan ini korbannya adalah anak-anak saya. Anak terbesar sudah usia 6 tahun. Anak kedua sudah usia 5 tahun. Anak ketiga usia 1 tahun, di mana mereka merekod semua hal-hal yang tidak mengenakan, menegangkan, mencekam. Dan saya sudah ingatkan untuk kesekian kali, dan itu yang terakhir kali. Apakah keputusan kita ini betul kembali ke Kebalen? Karena saya sudah menjanjikan pada Anda semua, saya akan menceritakan sebuah dialog pertemuan saya terakhir kali dengan almarhum cicik saya sebelum meninggal dunia. Ketika dalam lingkungan keluarga itu ada yang sakit, itu dibutuhkan kebijaksanaan yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa ketika ada atau tinggal dengan orang yang sedang sakit. Ini papa sakit.
kondisi rumah berantakan. Dan saya memaklumi, sebenarnya saya ini bukan egosentris. Saya juga memaklumi orang tua saya tidak sedikit biaya yang dihabiskan untuk berusaha mengobati cicit saya. Kalau mungkin bisa diprosentitkan, mungkin dari punya 100% kekayaan mungkin sudah habis mungkin 30% tersendiri yang habis untuk mengupayakan hal tersebut. Sehingga ketika mayoritas manusia ini tidak ada rasa syukur, di mana kehilangan sekian persen harta dan akhirnya tidak bisa menyelamatkan, di situ ada orang yang bisa menjadikan momentum itu untuk mengambil rasa syukur. Itu bagi orang yang bijak, itu bagi orang yang kesehatan mentalnya baik. Tapi ada orang yang malah atas kemelekatan harta yang dimiliki yang tadinya 100% jadi 70%, jadi lebih tidak rasional. Bahasa Jawanya ngedumel. Kalau kita masuk lagi di kebalen dalam kondisi papa sakit, dimana saya akan ceritakan langsung daripada nanti membuat ini bingung. Jadi cicit saya kan meninggal dunia kan di satu rumah sakit swasta di Jakarta. 5 hari sebelum meninggal, atas analisa dokter bahwa ini tidak lebih dari seminggu pasti akan berpulang, karena fungsi-fungsi dari organ sudah mulai tidak berjalan dengan semestinya. Dan ketika itu pula papa saya menyuruh saya, istri saya, cicit saya yang kedua, kakak ipar saya yang kedua untuk datang ke Jakarta. Untuk datang ke Jakarta tidak lain tidak bukan, itu sebuah sinyal itu sebuah sinyal yang sudah diucapkan, kalian segera ke Jakarta mumpung masih ada waktu. Dan akhirnya kami berangkat berempat. Seingat saya berempat, tapi kakak saya yang kedua ini ikut enggak ya, yang iparnya. Tapi kalau yang kandung pasti ikut. Dan ketika itu kami bertemu, melihat kondisi cicit saya sudah tatapan matanya kosong hampa. Sudah banyak selang-selang yang menempel di sekujur tubuhnya. Dan ketika itu entah kenapa, kalau tidak salah, cicit saya yang kedua lapar, mau makan, dan ditemani oleh istri saya. Sehingga saya ada momen hanya berdua dengan kakak saya sebelum almarhum. Tidak lain tidak bukan sebuah basa-basi, adalah penghiburan yang sabar. Jangan menyerah, mukjizat itu pasti ada. Itu saya katakan setulus hati. Tapi sequel atau perkataan cicit saya yang sangat menyentuh hati adalah, saya sudah tidak kuat. Kalaupun kuat, kalaupun saya harus balik lagi kumpul, saya kasihan sama suami saya. Kata-katanya begitu. Loh, kenapa dengan suami kamu? Apa kamu tidak tahu sifat mamah itu kayak apa? Merasa benar. Terlepas kelakuan
suamiku itu benar atau salah. Terlepas realita karakter suami aku itu mungkin memang lelet, itu cerita dari kakak saya, dan ini saya pertanggungjawabkan di alam baka. Tidak sepantasnya Mamah memperlakukan suamiku itu dengan cara yang kasar, dan dia merasakan meratapi nasib bahwa memang suami dari kakak saya ini adalah yatim piatu, tidak dari keluarga orang yang punya. Dan itu yang membuat disimpulkan oleh cicit saya yang mau almarhum sebuah penghinaan, sebuah diktator. Tentang apa toh yang dipermasalahkan itu tentang apa? Contoh, ketika misalkan ada satu obat yang diberikan oleh dokter, terkadang terjadi konfrontasi. Versinya mama saya ini jelek, versinya suamiku ini baik. Bahwa ini anjuran dokter, terjadi konfrontasi. Dan intinya adalah pendapatku adalah yang terbenar. Apalagi ini tentang gitu toh kan, ya sudah usah digagas toh sih. Banyak. Terlepas memang karakternya adalah tidak bisa bekerja cepat, atau bahasa Jawanya memang karakternya ngelet. Mama sudah bunyi-bunyi, marah-marah. Padahal tuh aku kondisi sakit. Kondisi sakit artinya saya harus bisa membalanskan perasaan suamiku dan juga perlakuan mama. Jadi sakitku ini lebih parah tuh karena aku juga semakin stres. Apalagi ketika rawat inap, mau tidak mau anak si kecil ini ikut. Ketika mungkin memilihkan menu makan atau apa sudah menjadikan problematika tersendiri, karena sangat seringnya ikut campur, merasa keputusan mama saya adalah yang terbaik. Dan ketika saya menyadari itu, saya juga ngomong, yaitulah sifat dari mama, dan sangat disayangkan papa saya ini terlalu ngalah sama mama saya, tidak bisa untuk menetralisir, mengkomplain, mengkritik, atau kalau kasarannya ajak, kalau kamu begitu ya ayo kita berantem. Karena perbuatan itu ketika itu tidak bisa ada salah satu orang yang bisa menyadarkan, rasa keakuannya semakin tinggi. Saya sudah ceritakan itu ke istri saya. Saya yakin kalau kamu masuk ke sini lagi, kita akan berproblem ria. Karena pada saat menikah 1 tahun pertama tidak ada orang pun yang sakit, semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan ketika dalam kondisi sehat walafiat itu, rasa stres tidak ada muncul, tidak ada gangguan kesehatan mental. Dan ketika sudah jelas-jelas ada pembelajaran hidup yang sudah saya paparkan kepada istri saya, ketika cicit saya sakit, kesehatan mental mama saya sudah hilang, egosentrisnya tinggi akibat stres
akibat karena terlalu sayang tapi mencintainya dan tidak benar, membuat malah banyak luka batin. Tidak membuat orang yang tadinya sakit untuk segera sembuh, tapi malah sebaliknya membuat orang yang sakit dengan cara perlakuannya mereka yang mereka anggap benar, membuat orang yang sakit tersebut tambah makin parah, makin stres. Dan itu dikatakan oleh cici saya, tidak fitnah. Mungkin juga diutarakan ke kakak ipar saya, kalau mungkin kakak ipar saya mau mengatakan. Sebuah dilema, satu orang tua, satu suami. Sejelek-jelek pasangan kalau di pressure, pastilah pasangan tadi juga tidak terima. Setelah saya jelaskan panjang kali lebar, istri saya tetap ngomong, oke, kita hadapi semuanya dengan waktu, biarkan waktu menjawab. Dan akhirnya oke, kami pindah, dan sesuai dengan deadline 1 bulan sudah kosong, banyak hal yang saya tinggal. Terus saya sebagai seorang laki, saya harus gentleman, karena setelah itu perang dingin. Jadi tidak ada komunikasi antara istri saya dengan dua orang tuanya. Artinya pada tanggal yang sudah ditentukan 1 bulan, dengan kunci komplit rumah mesin sudah saya siapkan, dengan bukti pembayaran listrik terakhir juga sudah saya siapkan, air, PDAM, telepon, semuanya sudah saya siapkan, sudah saya bayar. Dan saya mendatangi toko orang tua mertua. Pak, Ma, ini saya mengembalikan kunci Urip Sumarjo. Ini bukti bayar listrik, ini bukti bayar telepon, dan semuanya sudah beres. Saya mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Dan ketika itu pula, saya tidak tahu ini basa-basi atau tidak, saya tidak tahu dan saya tidak ingin tahu. Sebenarnya tidak ada masalah apa-apa, ini sebenarnya bla 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 bla, kesalahpahaman noni. Ya sudah Pak Fong, apapun ya sudah mah, ini sudah terlanjur terjadi. Jadi biarkan waktu yang menyelesaikan. Dan setelah itu 2006, 2007 tidak ada komunikasi sama sekali. Dan saya, dalam nama Tuhan, saya mengatakan saya bukan tipikal orang yang provokator. Tidak ada istilahnya niatan untuk ngapain damai, ngapain berantem, netral saya. Terserah Anda, terserah kamu. Karena saya energinya juga sudah habis sendiri untuk melihat ketika papa saya sakit serumah, melihat adanya problematika peternakan yang amburadul. Jadi energi saya itu sudah habis. Saya tidak mau tambah energi saya habis untuk mengurusi istri saya dan kedua orang tuanya. Singkat cerita, di awal 2008 atau di akhir 2007 ada niatan baik dari orang tua mertua untuk mendekati anaknya. Ya inilah yang saya maksudkan. Ketika rasa keakuanmu tinggi,
itu akan menghancurkan segalanya. Kita cekcok dengan siapa, yang kamu marahi siapa, dan itu terngiang terus ucapan dari papa saya ketika peti jenazah cicit saya sudah posisi di liang lahat dan siap untuk ditimbun tanah. Itu terngiang terus. Apa untungnya kamu berantem sama orang tuamu? Apa untungnya kamu berantem sama anakmu? Yang rugi kamu sendiri. Tidak bisa ketemu dengan cucu, cucu juga jauh dengan kamu. Dan satu lagi yang Anda lupa. Anda lupa ini saya pesankan untuk mantan mertua dan mama saya masih hidup. Jangan egosentris. Ingatlah perkembangan kejiwaan cucu kamu ini. Dan ketika itu sudah saya luapkan emosi itu, dan akhirnya 26 Juli 2008, setelah papa saya keluar masuk rawat inap, baru pulang 2 malam di rumah, masuk lagi rumah sakit. Dan karena harapan papa saya itu sudah hilang, niat untuk sembuh itu sudah tidak ada, sehingga itu dia juga tidak mau untuk berobat di luar negeri, walaupun sudah direkomend dari adik-adiknya, direkomend dari iparnya, keluarganya mama. Kalau di Solo ini mungkin kurang baik, ya mungkin cari dokter lain. Tapi karena harapan hidupnya sudah tidak ada, sudah putus asa. Bahkan ketika cicit saya waktu tahun 2004 dimakamkan, seketika itu pula keputusan yang ekstrim diambil oleh papa saya, membeli tanah makam di belakangnya cicit saya, pusara cicit saya. Jadi itu menunjukkan harapan hidup papa saya sudah kosong. Kesehatan mentalnya sudah benar-benar rapuh. Jadi ketika itu jadi saat ini papa saya dikebumikan depan belakang dengan almarhum cicit saya. Atasnya papa saya, terus bawahnya almarhum cicit saya. Dan akhirnya tahun 2008 dengan sebuah penderitaan yang luar biasa, saya sudah katakan kebijaksanaan manusia ketika menghadapi orang yang lagi sakit. Saya tidak maidu uang keluar banyak, masuk keluar rumah sakit, itu juga merepotkan. Tapi harapan saya, dan ini juga akan saya pegang untuk diri saya sendiri, karena saya sudah berani mengangkat tentang topik kesehatan mental. Artinya kalau saya sampai tidak bisa berusaha dalam menjalani kehidupan ke depan dengan baik, ini artinya saya bagaikan ibarat tong kosong berbunyi nyaring. Dan pada akhirnya banyak sekali cekcok yang baru saya perdengarkan dan sepele-sepele. Sejak tahun 2007 itu kan papa saya tidak bisa lepas dari yang namanya oksigen, tabung oksigen. Dari hanya karena order oksigen, yang orang yang sakit itu kan banyak sekali kondisi tidak nyaman, panik, terutama menuju ke suasana lebaran di mana ada cuti nasional. Itu kepanikan papa saya muncul, di mana ketika itu kami menggunakan jasa
suster sakit, orang sakit, suster untuk merawat orang sakit, juga dibantu oleh suster home care dari rumah sakit swasta Solo. Perkaranya tuh sebenarnya itu adalah hal-hal sepele, tapi penyelesaiannya adalah kata-kata yang senantiasa menyakitkan. Saya, istri saya, ketiga anak saya, setiap harinya disuguhi dengan hal-hal yang sangat tidak mengenakan. Dan akhirnya (26 Juli 2008) di pagi hari, ketika ada satu suster home care di rumah sakit swasta yang membantu kami, itu biasanya datang untuk memandikan, mengibini, sibin ya bahasa Jawanya, sibin, ganti selang oksigen ini itu, dan perawat ini sudah terbiasa menangani, bertugas di bagian ICU, unit gawat darurat, maksudnya bukan UGD tapi ICU, kritis, tempat orang-orang kritis. Saya pribadi tidak peka karena saya lihat ya, papa saya setiap harinya sudah berada lemah di kasur, beroksigen, jadi saya tidak tahu. Tapi karena orang ini adalah suster yang menangani di rumah sakit ICU, dimana kalau kita tahu ICU adalah tempat orang yang ada 2 kemungkinan bisa keluar dengan selamat atau mayoritas meninggal dunia di ruang ICU. Dan pagi itu 26 Juli 2008, saya masih ingat sekali papa saya pagi itu masih bilang, nanti tolong papa belikan roti pisang di toko roti swasta terkenal di Solo. Dan itu saya laksanakan. Dan ketika saya mau bersiap untuk bekerja ke peternakan, ketika suster yang merawat tadi datang, itu langsung ketika saya mau keluar dari pintu garasi, suster itu mengejar saya. Kohani, kalau manggil saya Kohani, tolong semua keluarga untuk tidak jauh dari papa. Ada apa? Saya tidak berani ngomong karena saya tidak mau mendahului Tuhan, dan saya bukan cenayang. Tapi dari pengalamanku nunggu orang-orang merawat di ICU, papahnya Kohani kelihatannya sudah tidak akan lama. Saya tetap kejar lagi. Lah kan ya biasa toh. Toh ya kemarin-kemarin ya begitu-begitu saja toh. Tidak. Kohani harus percaya dengan saya. Kumpulkan keluarga inti, karena ini saya melihat bukan dari cenayang tapi dari habit. Katanya dia, daun telinganya papa saya ini sudah mingkuk, nutup. Dan itu hari itu memang pagi itu memang papa saya itu selalu sambat sumuk panas. Lah ya AC-nya dihidupke to, Pak, AC dihidupke. Sudah tak lihat dari remote-nya sudah maksimal 16 derajat, fan-nya sudah turbo. Tapi sambatnya sudah sumuk.
Dan ketika itu dikatakan oleh suster yang tadi merawat dan dia harus melanjutkan tugas berikutnya untuk merawat yang lain dan kembali ke rumah sakit, dia hanya berpesan, tolong Kohani mau mendengarkan saya untuk bila perlu tidak usah bekerja hari ini, agar supaya kakak ipar ciciknya Kohani nemani papa. Saya antara percaya dan antara tidak. Tapi itu akhirnya juga istri saya mengatakan, ya wis toh, nek kamu sudah dikasih tahu sama suster ICU begitu, walaupun dia bukan Tuhan, tapi paling tidak dia punya pengalaman. Lah kamu nih ada kesibukan yang urgent enggak? Istri saya tanya begitu dengan saya. Enggak ada. Ya nek enggak ada ya enggak usah. Biar kamu leren aja nemeni papa. Nanti anak-anak saya jemput aku. Dan itu akhirnya saya lakukan. Dan setengah 3 sore papa saya mulai sesak nafas yang luar biasa. Setengah 3 sore, jam 3 kami panggil dokter di rumah sakit swasta yang sudah riwa-riwi, sering di mondok masuk keluar. Dan akhirnya ambulan datang kisaran jam 4. Dan akhirnya papa saya dirawat inap. Dan setelah melalui observasi kisaran jam 6 sore, dokter tersebut mengatakan fungsi organ tubuh papa saya yang berfungsi tinggal 30%. Dia memberikan 2 opsi. Satu, masuk ICU. Tapi kalau masuk ICU artinya tidak ada kesempatan untuk bisa menghabiskan waktu bersama almarhum jika mana ada kondisi yang lebih parah. Karena masuk ICU itu sudah persentasenya orang masuk ICU itu 60 meninggal, 40 selamat. Atau yang kedua, tidak dirawat di ruang ICU. Artinya memang secara perkataan medis sudah tinggal menghitung jam. Dan saat itu saya nelpon, baru benar-benar, oh ternyata perawat tadi karena sebuah habit merawat orang-orang yang biasa di ICU, instingnya besar. Saya mulai menelpon adik-adiknya papa, menelpon kakak ipar saya, menelpon cici saya. Dan saat itu yang menunggu adalah saya, istri saya, suster perawatnya papa saya, mama saya. Dan ketika itu yang memutuskan saya dan mama saya. Cici saya yang kedua tidak ikut campur. Setelah mendengarkan kata dokter, akhirnya kami memutuskan, ya sudah, kami ingin bersama untuk akhir hayat. Tapi dalam suasana itu saya sudah merasakan tidak suka melihat sebuah kondisi-kondisi yang akhir-akhir ini terjadi antara papa saya sama mama saya. Sudah bad mood, sudah ilfil. Bahkan yang saya sesalkan, roti pisang yang saya beli tadi pagi itu belum sempat untuk dimakan oleh papa saya. Jadi pagi itu ternyata terjadi percekcokan dengan mama saya tentang
tabung oksigen. Jadi saya menelusur dari suster yang merawat, "Loh papa kok bisa drop gini, kenapa?" Tadi cekcok dengan ibu masalah tabung oksigen, maunya diganti, tapi ibu bilang wong masih. Terus akhirnya jam 7, jam 8 saudara-saudara masih menjenguk, karena sudah saya kasih tahu diskusi antara saya dengan dokter dan mama saya. Dan akhirnya mereka setengah 9 atau jam 9, karena ada jam kunjung pasien, mereka harus pulang. Dan seingat saya, papa saya itu sudah mulai kondisi yang benar-benar mau berpulang. Jadi ternyata ada hal yang ingin saya bagikan, entah itu untuk problematika ini umum atau tidak, saya tidak tahu, tapi ini menimpa di papa saya. Jadi ternyata kalau orang mau meninggal dunia itu ya, ciri khasnya adalah merasakan aura yang panas, sumuk. Jadi waktu itu papa saya tuh setiap kali dikemuli buang, yang tadinya pakai baju lengan panjang, kaos lengan panjang, maunya lengan pendek. Bahkan kepengennya tidak untuk pakai baju. Dan di masa-masa kritis itu saya yang nunggu, tinggal saya dan mama saya dan susternya. Dan setiap 1 jam dimonitor oleh dokter, karena sudah tahu tentang apa yang akan terjadi. Dan pada akhirnya 26 Juli 2008 itu malam minggu, kisaran jam 11, papa saya berhenti untuk bernafas. Ada saya, ada mama saya. Dan standar prosedur rumah sakit ketika sudah dinyatakan meninggal itu tetap wajib di ranjang rawat inap dulu, dipantau sampai kisaran 1 jam. Kalau sudah itu baru prosesi penyuntikan formalin, kemudian prosesi dimandikan. Dan ketika sudah final, jam yang sudah ditentukan sudah final, sudah dinyatakan meninggal dunia, kakak saya kedua dan suaminya datang, tapi gantian saya yang langsung pulang. Jadi saya mengatakan ini sejujur hati. Saya tidak menemani almarhum papa saya ketika dibersihkan, dimandikan, karena sebuah ungkapan kekecewaan saya terhadap apa yang terjadi di keluarga saya. Jadi mama saya bisa bersaksi, kakak saya bisa bersaksi, ketika jenazah dipindah, didorong menuju ke kamar jenazah, saya memilih untuk meninggalkan prosesi tersebut karena saya sangat kecewa dengan apa yang terjadi di keluarga kehidupan saya. Baik, saya akhiri video ini sampai di sini. Sampai akhirnya papa saya meninggal. Dan nanti akan saya sambung di episode kelima, dan itu adalah episode yang terakhir. Dan akan segera saya buat dan segera akan saya tayangkan. Semoga video ini bermanfaat, dan jika mana ada ucapan atau cara saya mengekspresikan sebuah kekecewaan, cara saya mengekspresikan sebuah masalah kehidupan yang
tidak seharusnya terjadi ini. Ada yang tidak nyaman mendengarkan, atau mungkin ada yang merasa saya memojokkan salah satu pihak. Dalam lubuk hati yang saya terdalam, saya ucapkan mohon maaf, dan itu sama sekali tidak bertujuan tentang hal tersebut. Tidak lain tidak bukan adalah pembelajaran. Saya yang mengungkapkan bahwa tidak ada gunanya orang menangisi orang yang sudah mati, ketika orang yang saat itu hidup tidak dijaga, bahkan diajak berantem. Saya sadar menemani orang sakit adalah suasana yang tidak mudah. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kebijaksanaan, dan itu semua harapannya bisa kita menjadikan sebuah pembelajaran agar supaya kejadian pedih di keluarga saya tidak terulang di keluarga-keluarga yang lainnya. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.